Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Amir Hasan dengan NIM 098 dari kelas D. Pada video kali ini saya menjawab soal UAS dari mata kuliah kalkulus. Soal 1, bagaimana peranan materi kalkulus yang telah kamu pelajari dalam aplikasinya pada data kontinu? Pada pembelajaran kalkulus semester ini saya mempelajari 3 hal. Pertama, diferensial, integral, dan deret. Untuk diferensial atau turunan dapat digunakan untuk menghitung posisi kecepatan dan percepatan. Dalam hal ini digunakan pada ilmu fisika. Hubungan antara posisi, kecepatan, dan percepatan merupakan hubungan saling turunan. Artinya posisi merupakan fungsi awal, sedangkan fungsi turunan pertama merupakan fungsi kecepatan, fungsi turunan kedua adalah fungsi percepatan. Selanjutnya untuk penggunaan turunan dapat kita ketahui pada penerapan perhitungan ekonomis. Pada UTS sebelumnya saya menggunakan teori nilai maksimum untuk mencari marginal cost. Marginal cost sendiri adalah suatu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan agar harga barang atau produksi barang itu profitable, mencapai keuntungan tertinggi. Cara mencari nilai maksimum dan minimum, pertama-tama diturunkan fungsinya, fungsi X ke 0, hasilnya harus sama dengan 0. Untuk perbedaan maksimum dan minimum, untuk turunan kedua pada fungsi maksimum kurang dari 0, pada fungsi nilai minimum turunan kedua fungsi harus lebih dari 0. Selanjutnya integral digunakan untuk menentukan posisi, kecepatan, dan percepatan suatu benda pada waktu tertentu. Integral dapat kita katakan sebagai anti turunan. Artinya ketika fungsi itu diturunkan, maka untuk mengetahui asal dari turunan tersebut, kita mengintegralkan fungsi turunan itu. Seperti itu. Pada rumus ini, S diketahui sebagai posisi benda, V kecepatan benda, A sama dengan percepatan. Seterusnya ada bidang teknik. Dalam bidang teknik, integral digunakan untuk menghitung volume benda putar dan luas daerah pada kurva. Dalam penggunaannya di komputer, integral digunakan untuk menghitung volume benda putar dan luas daerah pada kurva untuk kemudian diterapkan pada aplikasi editing 3D. Contohnya seperti Blender dan AutoCAD. Untuk menghitung luas antara kurva dan sumbu X digunakanlah integral tak tentu. Sementara untuk menghitung volume benda putar mengenai sumbu X seperti ini maupun sumbu Y juga digunakan prinsip integral tak tentu. Selanjutnya, integral tak tentu dapat diterapkan untuk mencari persamaan fungsi total apabila fungsi marginalnya diketahui. Fungsi total sendiri adalah anti turunan dari fungsi marginal cost. Artinya marginal cost merupakan turunan dari fungsi total. Nah, untuk mengetahui fungsi total, kita harus mengintegralkan marginal cost untuk hasilnya diketahui nilai fungsi total. Selanjutnya, integral dapat digunakan untuk menghitung gaya apabila f(x) tidak konstan. Nah, untuk menghitung gaya apabila f itu bersifat kontinus, maka kita konversi dari rumus usaha biasa, rumus V sama dengan F kali S, untuk kemudian kita integralkan secara tak tentu menjadi fungsi seperti ini, fungsi f(x) tidak konstan. Selanjutnya, ketika ada deret, pada materi kalkulus semester ini saya mempelajari tentang deret Taylor. Untuk deret Maclaurin masih belum. Nah, deret Taylor dapat digunakan pada pemrograman komputer untuk membantu meningkatkan efisiensi komputasi, terutama dengan fungsi trigonometri. Para pembuat aplikasi kalkulator menggunakan deret Maclaurin atau fungsi atau masukan nolnya dari deret Taylor untuk menghitung fungsi trigonometri agar
kalkulator bekerja lebih cepat dalam menghitung trigonometri. Nah, soal kedua, apa itu yang bisa kamu dapatkan pada materi sinyal sinusoidal? Sesuaikan dengan mata kuliah yang telah kamu pelajari. Gelombang sinusoidal dapat kita ilustrasikan dalam gambar di samping. Rumus gelombang sinusoidal seperti ini. Dan Y dalam kurung T ini merupakan suatu hal yang continuous. Artinya dapat kita terapkan pada kalkulus. Gelombang sinusoidal dapat kita temukan pada matematika, fisika, sinyal, dan kelistrikan. Gelombang sinus nilainya positif dan negatif dengan interval waktu tertentu. Positif artinya titik tertinggi, titik maksimum atau gunung. Interval negatif artinya lembah, titik terendah, titik minimal. Gelombang kosinus disebut juga gelombang sinusoid, bisa juga disebut dengan gelombang kosinus karena gelombang kosinus juga sama seperti gelombang sinus namun dengan selisih pergeseran sebesar n/2. Gelombang sinus sendiri bisa dikatakan sebagai gelombang kosinus yang telat. Nah, aplikasi kalkulus diferensial dapat kita temukan dalam penghitungan gelombang semacam sinusoidal. Dalam hal ini, dalam contoh di samping, saya menggunakan perhitungan arus listrik untuk menghitung hubungan antara kapasitor dan arus kapasitor. Nah, perhitungan tadi menghasilkan grafik seperti ini. Grafik sinusoidal dapat kita ketahui apabila kita lihat grafik sinusoidal memiliki warna biru dan merah. Grafik sinusoidal tegangan listrik.